Oke, tapi apa? Tidak harus nanti ku upload ya, sabar aja ya. Oke. Ya silakan. Gimana? Apa keberatanmu tentang Yudas masuk neraka? Kasih argumenmu yang mantap. Oke. Kok bisa? Kok bisa Yudas masuk apa? Masuk surga? Surga? Ya bisa lah. Kan sudah dibilang di Matius 19 ayat 28. Oh, Ya, bahwa engkau dan aku nanti duduk di atas kerajaan surga 12 orang. oke. Nah, baru diulangi Yesus lagi di Lukas 22 ayat 30 dan ayat 29 dikatakan menetapkan, sudah ditetapkan orang itu juga hak-haknya. Apa yang diperoleh orang itu di surga sudah ditetapkan itu. Oke. Kita fokus Ya. dulu Matius 19 ya. Ya. Tidak lompat-lompat kita. Kita lebih intensif ayat ini dulu ya. Ya, sebentarnya aku patahkan kau. Buat. Apa? Sebentarnya aku patahkan kau. Buat apa, Matius? Sama juga. Sebenarnya aku patahkan kau. Buatlah, cepatlah. Matius berapa? Kata. Oke. Iya, buktikanlah Matius. Oke. Dari mana alasannya Matius 19 ayat yang ke 27 bahwa itu? Oke, buka Jo. 28. Oh iya. Udah? Dah. Apa? Suaramu nggak kedengaran? Ya, baca dulu Matius 19:28 itu. Aku yang baca atau kau? Aku aja ya. Dan Oke. setiap orang yang karena namaku meninggalkan rumahnya, saudara laki-laki atau saudara perempuan, bapak, ibu, anak-anak atau ladangnya akan menerima kembali. Kok jadi 29? Sorry 28. Kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya pada waktu penciptaan kembali, apabila anak manusia bersemayam di tata kemuliaannya, kamu yang telah mengikut aku akan duduk juga di atas 12 tahta untuk menghakimi ke-12 suku Israel. Terus apa? 12 tahta maksudnya itu dari mana Anda tahu bahwa itu otomatis ke-12 suku, 12 murid Yesus? Loh, dari mana? Di hadapan Yesus kan muridnya 12. Dari mana Anda tahu? Loh, ya dari ayat itu. Lihat, memang kau. Jadi menurutmu itu di hadapan orang banyak Yesus berbicara? Ya nggak bisa dipastikan 12 orang. Kok nggak bisa? Kita urut dari mulai Matius 19 ayat 1, ya kan? Nah, ayat 15, baca. Ini kan orang banyak nih, orang banyak. Matius 19 ayat 15. Lalu tangannya di atas mereka, kemudian ia berangkat dari situ. Artinya Yesus dengan murid-murid sudah meninggalkan orang banyak kan? Oh, tafsiran dari mana? Ya, tadi kan nggak dikatakan 12 orang. Jangan langsung menafsir. Jadi menurutmu murid Yesus itu tinggal di rumahnya? Gimana sih? Enggak. Makanya aku bilang kau teologi kau apa? Tahu nggak arti murid? Dibilangnya mengikut aku. Tunggu dulu. Iya, buatlah. Dengar dulu. Bagaimana dari Matius 19 ayat 15, bagaimana argumentasi Anda langsung kuat bahwa itu dikatakan kepada murid-murid Yesus? Itu pertanyaan sederhana dulu, nanti yang lebih dalam. Matius berapa? Enggak. Maksud saya dalam Matius 19 tadi, ayat 15 itu argumentasinya kan? Itu bukan argumentasi kepada murid-murid, tapi argumentasi bahwa Yesus meninggalkan orang banyak, sehingga Yesus pergi hanya bersama muridnya. Paham nggak kau? Karena orang mengatakan ayat itu diberitahukan untuk orang banyak. Betul. Ayat 1 sampai ayat 14. Ayat 15 artinya Yesus sudah pergi meninggalkan orang itu beserta murid-muridnya. Maka di ayat 16 masuklah seorang muda. Artinya tambah satu orang. Sampai ayat 26. Oke. Nah. Saya anggap aja benar dulu. Oke, jadi ini perkataan kepada 12 murid Yesus, betul? Iya, betul. Nah, pertanyaan saya selanjutnya, yang menghakimi nanti itu Yesus apa murid-muridnya? Kalau di dalam ayat itu dikatakan, Yesus itu akan menghakimi seluruh bangsa. Tetapi khusus 12 suku Israel, itu dipercayakan kepada murid-murid Yesus. 12 murid Yesus. Dan ditambah di Wahyu dibilang 24. 12 murid Yesus, 12 penetua. Tua-tua Israel. Tua-tua Israel itu siapa? Itulah anak Yakub. Yang paling tua dari Israel itu adalah anak Yakub. Itulah Israel itu, 12 suku itu. Nah, terus kau di videomu mengatakan
Itu kan sudah campur-campur. Apakah bisa kau kumpulkan? Loh, gimana sih? Nanti semua dibangkitkan, itu dipisahkan menurut apanya sendiri, suku-sukunya. Masa jadi nggak percaya kekuasaan Tuhan? Yang sudah campur yang nggak diadili. Percaya kesatuan. Gini loh, saya tidak tahu apakah Anda itu fundamentalis, saya nggak tahu ajaran Anda fundamentalis. Fundamentalis, tidak ada. Aku hanya bicara Alkitab sesuai apa yang tertulis. Dengar dulu. Gini, Anda menafsir 12 murid Yesus secara literal, oke? Mana literal? Karena Yesus menjelaskan ke angka. Kalau murid 10 ada 12 tahta katanya. Itu bilangan murid Yesus. Kalau murid Yesus 10 pasti bilang Yesus 12 kursi. Masa murid Yesus 12 kursinya bisa 10, kursinya bisa 14, tak mungkin. Disesuaikan. Terus, siapa yang memilih 12 suku Israel? Siapa yang memilih? 12 suku Israel. Memilih apa? Oh, 12 suku Israel yang pilih itu siapa? Yo, Wahyu 4 ayat 4 kau baca lah, aduh. Wahyu 4 ayat 4 dikatakan bahwa tahta itu ada 24. Di tengah-tengahnya anak domba Allah duduk. Nah, bagaimana kita mendefinisikan tahta yang 24 ini? Maka kita carilah kalimat tahta di sorga. Itu hanya ada di Matius 19 ayat 28. Berarti 12 sudah dipenuhi. 12 lagi siapa? Dibilang di situ kan tua-tua Israel. Siapa yang paling tua dari bangsa Israel? Ya anak si Yakub lah, 12 suku itu. Makanya dia menghakimi keturunannya. Gimana sih? Kok misalnya gini, kok bisa Yesus yang memilih 12 murid Yesus, ya kan? Iya. Terus Allah juga yang memilih 12 suku Israel, betul? 12 suku Israel. 12 tua-tua. Loh, enggak. Kalau kita kembali kepada perjanjian lama loh. Iya, ya, yang dihakimi itu 12 suku. Enggak ngerti kau berarti teologi, bah. Makanya kau jangan sembarangan ngomong sama aku. Enggak, aku nggak ngerti atau kamu? Dengar dulu, maksudnya gini. Jangan nggak ngerti, semua orang nonton ini loh. Ya aku tahu. Gini loh, kan guru kau suruh Sesra itu. Enggak. Kita khusus pada ayat 28 ini udah tahu kan? Dikatakan bahwa di sini kan dikatakan 12 murid Yesus, ya. Iya. 12 yang dihakimi 12 suku Israel. Nah, bagaimana mungkin 12 murid Yesus menghakimi 12 suku Israel? Kok bagaimana mungkin? Sudah ditetapkan Yesus, apa urusannya? Perhitungan Anda gini, 12 suku Israel itu bisakah Anda gini secara argumentasi? Dalam perjanjian lama dikatakan bahwa 12 suku Israel itu sudah terhilang. Konteks Israel, dengar. Ya, konteks hilang. Israel. Kapan hilangnya? Aku tanya dulu kok, hilangnya kapan? Anggap misalnya ada tahun 1 sampai tahun 10. Hilang tahun 8. Ya yang tahun 1 sampai tahun 8 inilah dibangkitkan. Diadililah ini sebelah suku. Apa susahnya? Gimana sih? Loh, tidak bisa. Maksudnya gini loh. Yang tercampur, mereka kan sudah tercampur di situ. Yang sudah dicampur sejak tahun berapa? Sejak generasi berapa? Saya paham. Paling tidak kan, dengar dulu. Paling tidak kan kalau memang Allah itu akan menghakimi 12 suku Israel, paling tidak boleh dong kain campur siapa saja. Artinya harus semua per suku itu, nggak per orang, nggak per pribadi lagi. 12 suku kan banyak oknum di sana. Jadi maksudmu tidak ada yang sebelum kawin campur itu tidak ada yang kawin sesama orang itu? Kan ada. Gimana sih kamu? Makanya contoh, dengar dulu. Kayak kami Pak Pisoran. Ya kan? Ada Huta Barat, Panggabean, Huta Galung, Tobing. Sekarang sudah kawin campur itu. Sudah. Apakah dari nenek moyangnya sudah kawin campur? Kan tidak. Ada yang tidak kawin campur. Ada Huta Galung yang kawin sama si Polan. Ada yang kawin sama si Anu. Gimana sih kau ini? Terus berarti yang dihakimi Allah sebelum terpecahnya kedua kerajaan itu? Iyalah. Yang penting 12 suku Israel. Gimana sih kau? Contoh. Anaknya si Benjamin. Anaknya si Anu. Dan Tuhan masih tetap mengatakan Lewi masih ada. Bahkan di Ibrani 7 dikatakan keturunan Lewi masih ada. Kau apa? Campur mau apa? Penting Tuhan mengatakan masih ada. Gini loh, sekarang fokus dulu. Baca Wahyu 7.
Kok jadi kau yang mengatur Tuhan? Wahyu 7 baca. Enggak, sekarang saya tuh bukan menyalahkan Alkitab, tapi menyalahkan argumentasi penafsiran Anda. Tunggu dulu. Penafsiran. Ya baca dari Wahyu 7. Gimana sih kau ini? Aduh. Baca. Wahyu 7 mulai pasal yang kelima. Baca dulu Wahyu 7 pasal 5. Asa di botoho. Ho pesa di botoho, saru di ho pen botoho tong. Oh, lo hodang di botoho ale sok boto. Belum ho. Alasan debat. Standar pulai. Guru kau itu tidak ada apa-apanya sama aku, bukan mengejek, fakta. Kau aja nggak ada apa-apanya, nanti jangan debat emosi, debat argumentasi lah, jangan gitu. Ya, ayo. Buat argumentasi kau apa? Aku jangan lihat kau, entah apa omongan kau sama aku. Mana ayatnya? Saya hubungi saya. Wahyu 7, baca Wahyu 7. Ayo Wahyu 7, ayat berapa? Ayat 5. Sampai ayat 8. Kau baca itu. Dari suku Yehuda 12.000 yang diberikan. Dari suku Ruben 12.000, yang dari suku Gad 12.000. Dari suku Aser 12.000. Dari suku Menasir 12.000. Dari suku Simeon 12.000. Dari suku Lewi 12.000. Dari suku Sakar 12.000. Dari suku Zebulun 12.000. Dari suku Benyamin 12.000. Masuknya ditanya pula. Kau master tapi tidak tahu maksudnya. Aneh-aneh aja. Itulah jumlah masing-masing suku yang nanti diseleksi oleh 12 murid sama tua-tua itu. Itulah yang nanti dihasilkan. Bagaimana caranya? Urusan Tuhan, tidak urusanku. Urusanku hanya memberitakan isi Bibel. Sekarang gini, isi Bibel tapi tafsiranmu loh yang sekarang dikritis. Kau aja nggak tahu tafsiranmu, kau bilang. Aneh aja. Jangan debatnya yang bagus, jangan debat emosi, argumentasi gini loh. Aku emosi karena kau memancing-mancing aku di video kau. Santai kenapa? Mancing. Ayo terus. Oke. Terus gini loh, pakai dulu logika argumentasinya itu. Kalau Allah yang memilih 12 suku Israel, oke? Allah yang memilih. Bagaimana juga Allah yang memilih 12 murid Yesus ini akan menghakimi 12 suku Israel, sama-sama dipilih loh. Satu dipilih, inilah kau nggak paham. Satu dipilih jadi hakim. Dengar dulu, satu dipilih jadi hakim. Yang satu lagi dipilih oleh hakim. Gimana sih kau? Hakim itu yang memilih 12 ini, suku Israel ini. Masuk. Nah. Enggak. Dari perjanjian lama, Allah yang memilih 12 suku Israel. Iya, dipilih untuk apa? Beda konsep. Itu untuk di surga nanti. Sementara 12 suku Israel yang dipilih itu untuk apa? Harus tahu konsep, harus tahu urutan peristiwa. Oke, dah. Kau semangat. Kau semangat Joho, sering urut-urut kuwereko. Memang buruk. Aku terus terang sama kau ya. Kau bilang aku salah, aku udah bilang paling anti mendengar kata salah. Kalau kau bilang aku keliru, aku terima. Sekarang Soro, dibilangnya aku salah-salah. Suruh dia berhadapan sama aku. Kulibas. Nggak usah, kita aja. Kau aja tidak mampu. Apa yang kau bilang aja kau tidak mengerti. Patahkan tuh argumentasi saya, bro. Sudah patah argumentasimu. Patah. Dengar. Santai. Dengar. Sekarang ku tanya sama kau. Apa? Ya kau jelaskanlah menurutmu apa 12 tahta itu. Iya terbalik. Sekarang kita terbalik. Kau jelaskan apa menurutmu 12 tahta itu. Apa jabatan hakim itu. Terangkan sama aku. Yang mana ayat 28? Iya. Dan itu diulang di Lukas 22 ayat 29 sampai 30. Itu kata hakim di situ dalam bahasa aslinya itu memakai kata apa ini? Kata krimo. Artinya bukan menghakimi seperti yang dilakukan Yesus. Oke? Bukan menghakimi seperti itu. Tapi dalam arti sebagai perwakilan dalam dunia ini, bukan menghakimi. Yang menghakimi itu Yesus. Perwakilan dalam dunia? Dunia apa lagi kau bilang? Dunia lain? Oh, dunia. Mana ada dunia lain? Yang benar aja kau. Orang itu sudah di surga. 29 dan 28. Cek dulu bahasa asli kata menghakimi. Ya, aku udah buka ini. Bahasa aslinya. Biar ku katakan sok-sokan kalian bahasa asli. Sebentar. Ku bukakan dulu. Kita bisa menanggapi orang. Tapi jangan terlalu. Kayak mana kalian itu ya. Aku bilang. Jadi sakit hati kayaknya kalian sama aku. Baca kembali apa dana. Yang bikin kamu. Dia apa? Kau lah
Itulah cara debatnya itu loh. Masa debater kayak gitu, debater. Kok cara debatnya? Aku mendebat orang sesuai pernyataan dia. Lah kalian tak berani debat aku. Kalian monolog. Sekarang bukan dulu, lawan dulu diskusi argumentasiku itu loh. Argumentasi muda ada. Yang mana mau kau tanyakan ini? Untuk menghakimi ke-12 suku Israel atau menjadi hakimnya. Duduk di atas tahta untuk menghakimi. Ayat ini kodeknya 2919. Krino. Apa yang mau kau katakan dengan krino? Kata krino di situ bukan menghakim seperti yang dilakukan Yesus. Loh, kok seperti itu? Ini sudah jelas itu artinya, ha? Menghakimi, dihakimi, yang menghakimi, hukum. Kau pakai TB lah. Apa ya TB? Alkitab ini, sabda, biar tahu kau. Enggak. Jadi penghakiman yang dilakukan 12 murid Yesus sama dengan penghakiman yang dilakukan Yesus. Khusus untuk 12 suku Israel, mereka diberi hak. Sudah kubukakan sama kau Wahyu 7. Argumenmu apa mengatakan itu tidak sama? Mana ayatnya? Kasih ayat. Coba kita fokus dulu sama ayat tadi. Fokus dulu. Iya. Pendukung, ayat pendukungmu apa? Enggak ada. Aku sudah kukasih pendukungku. Wahyu 7. Ayo. Tadi itu Matius 19 tadi. Fokus. Oke, baca ayat 30. Oke? Ini kan bacalah. Oke. Aku namu baca, pun aku yang baca lomo-lomo udah baju tongan. Bacalah. Aku di sini mendengar terus. Debat kayak gitu. Jangan debat. Gitu ya. Ya ganti-ganti membaca lah. Aku udah membaca tadi. Gimana sih? Tadi punya aku baca kayak mana? Oke, sudah mengalah. Ya, yang mana? Iya belum senang. Matius 19, coba baca ayat 30. Supaya lihat konteksnya. Apa? Matius 19 ayat 30. Nah, kau mau bahasa asli atau bahasa apa? Bahasa Indonesia dulu, bisa baca dulu bahasa aslinya. Kadang aku geram ya. Tetapi banyak orang yang terdahulu akan menjadi yang terakhir. Dan yang terakhir akan menjadi yang terdahulu. Oke. Urusannya apa? Oke. 12 murid Yesus, konteksnya kan bukan murid Yesus. Kalau ini memang dilakukan, diperkatakan untuk ke-12 murid Yesus, di hadapan 12 murid Yesus. Untuk apa Yesus mengatakan ayat ini? Tetapi banyak orang yang terdahulu. Dan akan menjadi yang terakhir. Dan yang terakhir akan menjadi terdahulu. Kalau ayat 29 kau baca. Ayat 29 kau baca. Ya, itu ya kau hebat kali. Dan setiap orang yang karena namaku tinggalkan rumahnya. Saudaranya laki-laki. Iya, sudah. Bilang Yesus untuk murid-muridnya. Kan orang itu bertanya, apa upah kami mengikut kau Yesus? Dibilangkan Yesuslah kepada mereka. Lalu Petrus menjawab berkali, kami ini telah meninggalkan segala sesuatu dan mengikut engkau, katanya. Jadi apakah yang kami peroleh? Kan Petrus bertanya apa yang kami peroleh. Maka Yesus mengatakan, yang pertama kalian peroleh adalah tahta. Karena sudah. Baru dijelaskan Yesus. Yang kedua, setiap orang yang karena namaku meninggalkan rumahnya, saudaranya laki-laki, atau saudara perempuan, bapak, ibu, anaknya, dan ladangnya akan menerima kembali 100 kali lipat dan akan memperoleh hidup kekal. Ini baru untuk semua manusia sampai sekarang. Siapa yang mengikut Yesus sekarang, inilah dikasih. Tetapi tahta itu tidak untuk semua orang. Hanya untuk orang itu. Bedakan kalimatnya itu. Iya, kan tadi kan sepakat. Saya tahu. Sepakat tadi bahwa ini kan perkataan kepada 12 murid Yesus kan? Cuma kan udah meninggalkan banyak tadi kan? Iya. Berarti dia berkata-kata kepada murid Yesus. Konteksnya ini upah mengikuti Yesus. Ya, betul. Artinya ini kan berkata, kalau memang Yesus sudah pasti akan memiliki 12 kerajaan ini, ngapain lagi Yesus? Tetapi banyak orang yang terdahulu yang dipilih Yesus yang sudah duluan. Ngapain lagi Yesus ngomong kayak gitu? Bukan hanya untuk itu, untuk masa sekarang pun itu berlaku. Contoh, ada orang Kristen KTP, dia duluan Kristen. Tapi ada orang yang memeluk agama Kristen bertobat, dia dari Islam kayak Saifuddin Ibrahim. Dia bisa jadi lebih terdahulu daripada orang-orang Kristen yang terlama. Gak tahu kau, aduh, sudahlah. Kau bilang sama si Esra Soro untuk mengajari kau dengan baik dan benar. Kau harus belajar dengan baik dan benar. Kau argumentasi. Dengar. Bicara, sedangkan bicaranya kau tidak tahu. Tahu saya Esra Soro. Saya aja dulu, kita santai-santai aja. Sudahlah, sudah kita lanjutkan lain hari. Kuliah kau nggak lawan debatku. Kalah ya. Nah, kau mau bilang kalah mau apa biar penonton yang menyaksikan.
Oke, selamat siang. Sampaikan kepada Cesar Soro, kutunggu dia berdebat live. Karena dia sudah mengatakan aku salah. Aku paling benci kalimat salah. Jam dulu. Ayat 30 ini, bro. Sampai otakmu, sudahlah. Oke ya, jangan kau sakit hati. Kita akan berjumpa lagi di lain waktu. Sampai jumpa. Oke.